Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2044 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 57 ayat 1 sampai ayat 12. Di bawah perikop, diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan, Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini menceritakan tentang bagaimana Daud pada waktu itu sedang ada dalam bahaya karena dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Sehingga Daud melarikan diri dan dia ada di dalam gua yang bernama Gua Adulam. Di dalam gua itu rupanya dia tidak sendirian. Di dalam itu ada orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang melarikan diri dari persoalan pergumulan, baik itu dari hutang piutang, dari segala ancaman, dari musuh-musuh mereka dan lain sebagainya. Dicatat di sana ada 400 orang yang luka hati, luka batin, banyak persoalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah orang yang frustasi karena masalah yang begitu banyak menekan mereka sehingga mereka melarikan diri, Tuhan mengirim Daud untuk menyelamatkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka adalah orang-orang putus asa. Mereka adalah orang-orang yang sudah kecewa dan kehilangan pengharapan. Tuhan mengutus Daud untuk menyelamatkan mereka, sehingga mereka yang penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, persoalan,
Mereka mendapat pengharapan baru di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa yang dilakukan Daud ketika Daud ada dalam situasi keadaan yang gawat darurat, ada dalam situasi yang penuh dengan bahaya? Apa yang Daud harus lakukan? Yang pertama, Daud lakukan di ayat 3, perhatikan. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Di saat saudara ada dalam tekanan, persoalan, pergumulan, yang harus saudara lakukan yang pertama, berserulah kepada Tuhan. Berseru itu apa sih? Berdoa. Saudara lihat bagaimana seruan hati Daud di ayat 2. Dia berkata, kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Haleluya. Saudara lihat bagaimana Daud berseru memanggil nama Tuhan. Dan dia betul-betul mengalami jamahan, lawatan, kuasa, pertolongan dari Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan turun tangan. Saudara lihat di ayat 3 di sana. Ketika Daud berseru kepada Tuhan, Tuhan Allah menyelesaikannya bagiku. Saudara, apa yang menjadi persoalan pergumulan saudara? Ketika saudara berseru kepada Tuhan, itu artinya saudara meminta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan turun tangan. Tuhan menyelesaikan semua persoalan pergumulan saudara. Saya belajar begini. Sebelum kita berseru kepada Tuhan, itu berarti kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Masih mengandalkan kekuatan kita. Di saat kita berseru kepada Tuhan, itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Makanya kita datang cari Tuhan. Kita berseru artinya kita berdoa minta pertolongan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, pertolongan itu nyata. Amin. Pertolongan itu pasti. Haleluya. Saudara, belajar dari perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh Israel. Di saat mereka terpuruk, mereka dijajah, mereka diperbudak, mereka diperlakukan seperti binatang. Mereka ingat cerita dari orang tua mereka, leluhur mereka. Ketika mereka ada dalam situasi terpuruk, mereka berseru kepada Tuhan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah pencipta langit dan bumi. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mengirim pertolongan buat mereka. Tuhan kirim orang untuk menyelamatkan Israel. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya ketika kita berseru kepada nama Tuhan yang kudus itu, pertolongan Tuhan nyata bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Saudara, di dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa setiap seruan kita, setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, itu pasti sampai ke telinga Tuhan. Makanya firman Tuhan tadi dalam Yeremia 33 ayat 3 berkata, aku akan menjawab engkau, bahkan memberitahukan kepada kita yang berseru kepada Tuhan hal-hal yang besar yang tidak kita pahami. Artinya apa? Hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, mujizat Tuhan kerjakan bagi kita yang berseru, yang berdoa kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika saudara berdoa,
berseru kepada nama Tuhan yang kudus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjawab doa-doa saudara. Amin. Haleluya. Tuhan akan menyelesaikan masalah persoalan pergumulan saudara. Tuhan pasti akan tolong saudara yang berseru, berdoa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kalau saudara ada masalah, saudara nggak usah cari koneksi, nggak usah cari keluarga, cari Tuhan. Amin. Berseru kepada Tuhan. Saudara, saya belajar, Daud mengajarkan kepada 400 orang yang bermasalah ini. Supaya apa? Mereka berseru kepada Tuhan. Jangan lari dari masalah, tapi cari Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Haleluya. Yang kedua, yang dilakukan Daud, dia bermazmur bagi Tuhan. Perhatikan ayat 7 sampai ayat 9 di sana. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Haleluya. Daud tahu betul bagaimana mengambil hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud senang memuji menyembah Tuhan. Saudara ingat ketika Saul dihinggapi roh jahat. Orang-orang di istana Saul mencari Daud. Supaya Daud apa? Bisa memainkan kecapinya dan memuji menyembah Tuhan. Di saat Daud memuji menyembah Tuhan, dia bernyanyi bagi Tuhan, Roh Kudus turun. Sehingga Saul mengalami jamahan lawatan Tuhan. Dia sehat. Dia mengalami pemulihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud tahu betul bagaimana cara mencuri perhatian Tuhan. Dengan menaikkan apa? Pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara ada dalam persoalan pergumulan. Saudara yang harus saudara lakukan saat ini, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Supaya apa? Hati Tuhan tertuju kepada saudara. Haleluya. Kalau hati Tuhan sudah tertuju kepada kita, oh haleluya, saudara pasti ditolong. Saudara pasti disembuhkan Tuhan. Saudara pasti dipulihkan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Bukan sekedar, tetapi naikkan itu dengan segenap hatimu. Ketika saudara menaikkan pujian penyembahan dengan segenap hati saudara, saudara langsung terkonek dengan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak melihat suaramu saudara. Tuhan gak dengar suaramu, tetapi Tuhan melihat hatimu. Banyak orang suaranya bagus, tetapi hatinya sedang bersungut-sungut ketika menaikkan pujian itu. Saudara, banyak orang punya suara bagus. Artis-artis ternama suaranya bagus. Saudara yang tidak bagus suaranya, jangan berkecil hati. Karena Tuhan tidak mendengar suara itu yang bagus, tapi hatinya yang dia lihat. Saudara, mungkin suaramu kacau balau saudara. Atau mungkin ada yang merdu, merusak dunia. Tapi sekali lagi Tuhan melihat hati. Ketika saudara menaikkan pujian kepada Tuhan, oh haleluya, kuasa Tuhan menaungi saudara, melawat saudara, sehingga saudara mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Bermazmurlah bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Selalu saya bilang, kalau Tuhan sudah senang saudara dengan apa yang kita kerjakan, lakukan, apa yang saudara minta, apa yang saudara inginkan, Tuhan akan memberikan buat saudara yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara ada dalam persoalankah saudara, pergumulankah, atau sakit penyakitkah, saudara naikkan pujian kepada Tuhan. Amin. Di saat saudara menaikkan pujian kepada Tuhan, itu menarik hati Tuhan tertuju kepada saudara. Haleluya. Yang ketiga, yang dilakukan Daud ketika dia ada dalam bahaya dan ada di tengah-tengah orang yang memiliki banyak persoalan. Daud belajar bersyukur.
Sudah perhatikan ayat 10. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sering kali belajar tentang bersyukur. Bersyukur itu adalah korban, pengganti korban bakaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara korban, ya memang terkadang hati kita korbankan, saudara. Sebenarnya marah, tetapi kita mengalah. Saudara, kita sabar. Ketika kita emosi, tetap kita belajar rendah hati. Ada yang kita korbankan. Dan Tuhan mau kita melakukannya dengan ucapan syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan senang. Apa yang saudara alami saat ini, baik persoalan, pergumulan, bersyukurlah. Kenapa kita bersyukur? Karena kita masih hidup. Minimal saudara kita bersyukur karena kita sampai saat ini masih hidup. Bersyukurlah kalau saudara sehat. Bersyukurlah kalau saudara masih bisa makan saat ini. Bersyukurlah kalau saudara masih diberikan kepercayaan dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Bersyukurlah kalau saudara, keluarga saudara masih lengkap. Bersyukurlah saudara kalau saudara boleh melayani raja di atas segala raja. Bersyukur dalam segala hal. Walaupun tantangannya berat, saudara dihina, difitnah, saudara ditekan, saudara punya banyak persoalan dan sebagainya. Tetap bersyukur. Karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal. Kalau kita belajar perjalanan bangsa Israel, kenapa mereka seringkali didisiplinkan oleh Tuhan? Karena apa? Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak bersyukur kepada Tuhan. Saudara belajar bersyukur karena itu yang Tuhan kehendaki. Ketika saudara tidak bersyukur, artinya saudara bersungut-sungut. Apa sih sungut-sungut? Sungut-sungut itu komplain. Komplain itu apa? Marah. Saudara marah kepada Tuhan ketika, kenapa Tuhan saya sudah melayani, saya sudah ikut Tuhan dengan setia, saya nggak kaya-kaya, kok saya hanya dapat segini, sementara teman saya lebih besar dan sebagainya. Oh, banyak komplain yang saudara keluarkan tanpa ucapan syukur. Tuhan marah, saudara. Tuhan nggak senang dengan orang-orang yang suka komplain. Saya mau tanya, saudara senang nggak dikomplain? Pasti saudara panas telinga, saudara pasti benci, saudara marah, nggak senang saudara karena dikomplain. Saudara, Tuhan juga marah kalau saudara komplain. Belajarlah bersyukur. Tuhan punya rencana indah buat kita. Kalaupun ternyata kita ada dalam masalah persoalan pergumulan, saudara, Tuhan punya berkat yang luar biasa di balik persoalan pergumulan. Setelah saudara berhasil melewati semua ujian pencobaan itu, saudara akan mendapatkan upah. Saudara akan diberikan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena saudara berhasil melewati semuanya dengan apa? Bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Di saat kita melakukan kehendak Tuhan, berkat Tuhan pasti kita akan dapatkan. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, ketika kita ada dalam persoalan pergumulan, ada dalam tekanan, ada dalam bahaya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berserulah kepada Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan, dan bersyukur dalam segala hal. Saya menangkap di sini, saudara, bahwa Tuhan sengaja mengirim Daud ke tempat itu, supaya Daud melihat bahwa ternyata yang memiliki banyak masalah bukan hanya dia, tetapi ada 400 orang di Gua Adulam itu memiliki persoalan pergumulan yang sama. Kira-kira bagi mereka itu begitu berat, saudara. Dan Daud ada di tengah-tengah mereka. Untuk apa? Mengembalakan mereka. Saudara, Daud mengajarkan kepada 400 orang itu supaya apa? Mereka memiliki pengharapan baru di dalam Tuhan. Daud mengajarkan mereka berseru kepada Tuhan, tetap memuji menyembah Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, dan tetap bersyukur. Haleluya. Dan firman Tuhan meneguhkan kita semua. Berserulah kepada Tuhan.
bermazmur, bernyanyilah bagi Tuhan, dan tetap bersyukur. Ini menjadi kekuatan bagi kita orang percaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah dari rumah maupun mereka yang ada di rumah sakit. Kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus melawat mereka, orang-orang percaya. Darah Yesus mengalir seluruh tubuh mereka dan memberi kesembuhan yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.